Pria itu juga mulai berpura-pura menghela napas. Dia mengelus dagunya, menilai Nalan Yunshin dari atas ke bawah seolah sedang memilih barang di pasar. Aku tidak pernah memaksa wanita. Tapi karena dia terus melawan seperti ini, sepertinya tidak akan mudah untuk menaklukkannya. Tepat pada saat ini, seseorang misterius berdiri di puncak pohon tinggi, mengamati setiap gerakan di kediaman Nalan, dan juga menyaksikan sandiwara menjijikkan dari kedua orang itu. Keluarga Lin angkat bicara. Keluarga kami masih punya beberapa toko di kota Liang. Tuan muda, bagaimana menurut Anda? Aku juga terpaksa menerimanya. Para pelayan di kediaman itu yang melihat pemandangan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Jalang ini mau menjual seluruh keluarga Nalan. Di kejauhan, seorang pemuda berambut merah berdiri di sana, di bahunya tergantung sebuah golok besar. Di sampingnya terdapat roh jahat yang bersembunyi di cincin, terus merayu di telinganya. Bunuh habis mereka semua. Orang tua keluarga Nalan sudah kita lukai waktu itu. Kekuatan terbesar musuh sudah dimusnahkan. Ini adalah kesempatan bagus. Berlawanan dengan tawa jahat roh jahat. Pemuda itu tampaknya sangat tegas berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Apa yang akan kau lakukan? Itu semua aku yang memutuskan. Tuan Han, kau tidak boleh ikut campur dalam keputusanku." Melihat itu, Tuan Han terus membujuk, "Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Membunuh habis musuh, melepaskan ikatan di hatimu, dan kamu bisa naik level. Apa yang masih kau ragukan?" Para pelayan yang menjaga gerbang keluarga Nalan, kau hanya mematahkan kedua kaki mereka, tidak membunuh satupun. Apa kau bercanda? Bukankah kau berteriak ingin memusnahkan seluruh keluarga mereka? Kenapa sekarang kau tidak berani membunuh siapapun? Jangan-jangan kau. Pada saat yang sama, si mesum dari sekte kegembiraan ganda sedang mendekat, mengangkat dagu Nalan Yunshin, pura-pura marah, berkata seolah menyayangkan kecantikan. "Lihat, bagaimana mereka bisa begitu kejam, sampai memukulnya seperti ini." Situasi yang tegang membuat pemuda berambut merah itu harus berseru. "Dasar bajingan, kau menyusahkan sekali. Bukankah itu hanya membunuh orang? Hari ini aku akan membunuh satu orang untuk kau lihat." Roh jahat yang merasa tujuannya tercapai, berkata dengan gembira. "Bagus, bagus, bagus, bagus. Orang-orang yang menentang surga seperti kita harus melakukannya dengan puas, membalas dendam, membalas kebencian." Didukung oleh Tuan Han, pemuda itu meraih golok di punggungnya, melompat dari atas pohon. Hasil dari lompatan itu adalah dia mendarat tepat di atas tembok. Sementara si bodoh TVU tanpa ragu mendobrak pintu utama dan menyerbu masuk. Setelah itu, kedua orang itu, saat TVU melompat ke arah kerumunan yang mengelilingi Nalan Yunshin, berteriak serempak, "Lepaskan gadis itu, biar aku yang ngurus." Saat ini TVU baru menyadari ada yang tidak beres, dia berbalik dan bertanya, "Ada apa?" Kebetulan dia melihat ekspresi pria itu yang sama canggungnya dengan dirinya. Para saksi mata terdiam kaku di tempat. Hanya Nalan Yunshin yang berseru kaget. "Kakak Tu, dan juga Xiao, kenapa kalian berdua datang bersamaan?" Masalah belum selesai, tiba-tiba muncul lagi seorang pahlawan dari antah berantah untuk menyelamatkan wanita cantik itu. "Lepaskan cucuku." Ternyata itu adalah kakek Nalan Yunshin, yang sebelumnya terluka parah dan terbaring di tempat tidur, beruntung karena meminum mata air spiritual tingkat 1 dari Gunung Raja Agung sehingga sekarang dia sudah segar bugar seperti ayam jago. Dia menyerbu keluar dan menyatakan tidak mengizinkan siapapun menyentuh cucunya. "Loh, Xiao, kenapa kau ada di sini juga?" Para penonton semakin terkejut. "Bukankah dia masih koma?" Aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kepala keluarga, kakek keluarga Nalan, dan Yunshin melihat pemandangan ini dan menangis gembira. "Ayah, akhirnya Anda sehat kembali. Kakek, cepat selamatkan aku." Namun, meskipun terlihat seperti ikatan kakek cucu yang kuat, pada akhirnya setiap orang hanya peduli pada diri sendiri. Begitu kakek itu melihat musuh, aura heroik yang tadi langsung lenyap, dia segera menutup pintu dan pura-pura tidak melihat apa-apa. "Aduh, kepalaku pusing sekali. Tidak bisa melihat dengan jelas. Aku masuk untuk berbaring sebentar lagi." Sungguh, dia lemah tapi suka pamer. Semua orang terdiam.
terpaku selama beberapa detik. Tiu merasa dalam situasi canggung ini dia hanya perlu tersenyum, senyum percaya diri sudah cukup. Bro, bagaimana kalau kau maju duluan? Pemuda berambut merah itu juga tahu cara bekerja sama, langsung menjawab, baik. Dia melangkah maju. Dia angkat bicara memprovokasi si mesum dari sekte kegembiraan ganda. Dengar-dengar di sini ada orang yang mau memberiku pelajaran. Para pelayan keluarga Nalan yang melihatnya seolah melihat jalan menuju neraka, wajah mereka pucat pasi. Ya Tuhan, iblis itu datang. Dia sudah mematahkan kaki 80 orang di keluarga kita. Setelah itu, kerumunan yang kacau itu mundur satu persatu, menyerahkan panggung kepada karakter utama. Pemuda berambut merah itu mendekat, menggunakan nada provokatif berbicara kepada si mesum dari sekte kegembiraan ganda. Kau benar-benar ingin maju mewakili keluarga Nalan? Kau sudah menerima uang mereka. Jadi kau harus bertindak. Lagi pula ini bukan masalah besar. Ah, kau pikir kau sangat hebat? Tuan muda sekte mesum itu mencibir. Baguslah kau datang sendiri. Jadi aku tidak perlu membuang waktu. Tapi kau pikir dengan bantuan seseorang, kau bisa dengan berani memprovokasi sekte kegembiraan ganda kami? Kalian bocah masih terlalu mentah. Saat ini, dia mengalihkan perhatiannya kepada Tiu yang selama ini berdiri mengamati dari jauh. Loh, maksud kalian aku sedang membantunya? Pemuda berambut merah itu tiba-tiba berbalik menghadap Tiu. Hei, Heo, kau, aku bilang aku tidak mengenalnya. Apa kau percaya? Menghadapiku saja. Masih berani membagi perhatian. Memanfaatkan kelengahan lawannya, dia segera melancarkan satu pukulan telapak tangan yang sangat kuat. Serangan penuh dari ahli bela diri tingkat tinggi itu langsung menghantam pemuda berambut merah itu hingga terbang ke kandang ayam. Semua orang di Gunung Raja Agung yang menyaksikan seluruh proses itu tercengang kaget. Tiu 8 kepala merasa situasinya agak tidak beres. Hebat sekali, ahli bela diri tingkat tinggi, ya, hanya dengan kita beberapa orang pergi menyelamatkan orang. Bukankah ini agak berbahaya? Tapi tidak cocok juga jika menyuruh tetua Xia yang turun tangan. Seharusnya aku ajak Emeo Qiu ikut. Sementara itu, Bai Beilinian yang mengikuti Tiu ke lokasi sudah hampir pingsan. Begitu membuka mulut, dia ingin minum mata air spiritual untuk pemulihan. Han Dabing di sampingnya segera menopangnya, terlihat sangat menyedihkan. Cepatlah berkultivasi, Bai Beilinian. Jangan menghambat kita lagi. Menerima pukulan telapak tangan sekuat itu, pemuda berambut merah itu ternyata masih bisa berdiri, hanya memuntahkan sedikit darah. Ini adalah kekuatan dari ahli bela diri tingkat tinggi. Benar-benar hebat. Namun, berkat satu pukulanmu ini, aku akhirnya berhasil menembus ke tingkat ahli bela diri. Begitu dia selesai bicara, aura yang terpancar darinya jelas berbeda dari sebelumnya. Lao Han yang melihat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memaki. Aku bilang, apa kau bodoh? Membunuh beberapa orang bisa menembus, tapi kau malah memilih menerima pukulan. Apa kau ini masokis? Pemuda itu tidak mau kalah dan membalas makian. Apa urusanmu? Begitu Bai Beilinian melihatnya, dia langsung berseru. Itu dia, orang yang menindas kakak Nalan adalah dia. Tiu yang berada di samping tiba-tiba berbalik. Tunggu sebentar. Salah satu dari 4 klan besar bermarga Xiao. Ditambah Huo adalah Yan, dan ada pedang besar ini, serta wajah karakter utama. Jangan-jangan dia adalah putra bidang dunia ini. Xiao Yan versi 5 benua besar. Apa kau salah lokasi syuting? Tuan muda sekte cabul itu sangat marah hingga hampir mati, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu saja dia tidak rela digunakan olehnya untuk menembus tingkat ahli bela diri. Dia memutuskan untuk melancarkan pukulan telapak tangan yang lebih kuat lagi untuk menyerang. Tidak ada logika seperti itu. Kedua orang itu bertarung hebat hingga bumi berguncang, hampir merobohkan seluruh kediaman Nalan. Tiu dan semua orang yang menonton dari luar tercengang. Misi penyelamatan hari ini masih bisa diselesaikan atau tidak, ya? Tetapi belum sempat mereka menonton drama seru. Di sisi lain sudah terdengar teriakan, "Hei, pencuri, berhenti di sana. Bayar ganti rugi 80 saudara kami yang kehilangan kedua kaki mereka." Ternyata para pelayan keluarga Nalan membawa tongkat dan bergegas menyerang Tiu dan rombongannya. Han Dabing buru-buru menahan serangan, berteriak,
Kakak Ti, hati-hati. Mereka diserang tiba-tiba dan buru-buru menjelaskan. Hai, kalian salah. Kami bukan pencuri atau perampok. Kami tidak satu komplotan dengan orang itu. Aku dubbing dari Pavilion Ramuan Spiritual. Aku Bai Bailin yang dari keluarga Bai. Kalian bahkan tidak mengenalku? Dalam situasi genting, tatapan mata TVU tanpa sengaja melihat Nalan Phantom sedang dimarahi oleh wanita itu. Karena Phantom menjelaskan bahwa TVU dan rombongannya adalah orang-orang dari Gunung Raja Agung. Wanita itu berkata, "Ini semua salahmu karena menyeret gerombolan berandalan ini ke rumah." TVU menatap bingung. Dia mendengar Nalan Phantom memanggil wanita itu ibu tiri. Dengan begitu, mereka berdua adalah orang yang saling kenal. Dia tidak mengerti mengapa wanita itu memarahi Nalan Phantom. Lamna bahkan menarik telinga Phantom dengan ganas, menyebabkan gadis itu berteriak kesakitan. Lamna berkata, "Dan jangan ada lagi Gunung Raja, atau semacamnya. Cepat pergi turun gunung, segera pergi menghadap Sekte Huan." Awalnya TVU masih memegang prinsip seorang terpelajar. Bicara, jangan bertindak. Namun, ketika kata-kata sudah tidak berguna, kekerasan akan berkuasa. Dia langsung mengaktifkan mode pembantaian, menggunakan jurus membelah kayu dari sistem. Dengan bunyi buk, dia melesat ke arah wanita galak itu. "Hentikan tanganmu!" Hanya terdengar raungan menggelegar. TVU mengaktifkan mode Iron Man, satu tendangan mendaratkan wanita itu langsung ke kandang ayam. Selanjutnya, TVU menggunakan pisau untuk memotong tali yang mengikat Nalan Phantom, berbalik menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Dia menatap gerombolan orang itu dengan tatapan penuh ancaman. Satu atau dua kalimat tidak memberiku kesempatan untuk unjuk gigi, tidak apa-apa. Bagaimanapun, karya utama ini bergenre pedesaan. Aku juga bukan pemeran utama pria dengan dendam yang mendalam, tidak perlu. Kamu tidak perlu marah. Wanita galak, Lamna, terkejut seperti disetrum. Dia tertegun. "Siapa kau? Jika kau bukan bagian dari komplotan Xiao Huohuo, kenapa kau ikut campur urusan keluarga Nalan kami? Lagi pula, apa yang kau katakan itu omong kosong." Yang membalasnya adalah tatapan mata yang bisa membakar dari TVU. "Anggap saja aku idiot atau pencuri. Aku tidak pernah berharap memiliki arah dominan yang membuat 4 penjuru takluk. Aku hanya ingin menguasai satu gunung saja." Rombongan Gunung Raja Agung sudah berkumpul di satu sudut. Bai Bailin yang buru-buru mengeluarkan botol mata air spiritual yang dibawanya untuk menyelamatkan orang. "Kakak Nalan, cepat minum mata air spiritual untuk memulihkan kekuatanmu." Di sisi lain, Han Dabing melihat TVU mulai bicara omong kosong lagi dan bermaksud kabur. TVU berpikir, selama belum menyentuhku, itu masalah kecil, tetapi menindas orang-orang dari Gunung Raja Agung kita tidak akan dimaafkan. TVU dengan gagah berani mengacungkan pisaunya ke arah orang-orang keluarga Nalan. Nalan Phantom tersadar, melihat penampilan TVU yang teguh, dia memanggil, "Kakak Ti." Lamna yang dipukuli merasa sangat terhina. Dia buru-buru berteriak kepada para pelayan yang masih tertegun. "Kenapa masih berdiri di sana? Bunuh semua pemberontak ini." Para pelayan segera mematuhi perintah dan menyerbu maju, memegang senjata di tangan mereka. Wanita itu sangat marah hingga asap mengepul. Dia berpikir dalam hati, "Berani menginjak-injak wajahku? Aku pasti akan membuatmu hidup menderita." TVU sama sekali tidak takut. Dia mengulurkan tangan ke belakang pantatnya dan melafalkan mantra. Kartu rat besi diaktifkan dan digunakan. Begitulah, TVU mengeluarkan tongkat dan memberikannya kepada Nalan Phantom dan Bai Bailin untuk membela diri. Phantom menerimanya, menggunakan tongkat besi itu untuk menangkis serangan. Namun, mereka tidak tahu rahasia sistem. Semua mulai meragukan hidup mereka. Dia mengambil tongkat besi dari pantatnya, lalu satu lagi. Tempat sekecil itu bisa menyimpan benda sebesar itu, benar-benar pantat Raja Agung. Memikirkannya saja sudah terasa sakit. Seluruh tim berubah menjadi tim agen super yang bergegas ke medan perang, tidak takut pada siapapun. Luncurkan jurusnya, teknik yang digunakan sangat bagus. TVU memimpin penyerangan, auranya berkobar. Lamna kembali memainkan trik Lisik. Terlihat dari telapak tangannya banyak jarum yang ditembakkan. Racun hantu bayangan, berkat kemampuan observasi yang tajam,
TVU menggunakan pisaunya untuk menangkis semua jarum yang terbang. Kenapa senjata rahasia harus meneriakkan nama sebelum dilempar? Melihat TVU dengan mudah mematahkan jurusnya, wanita itu ketakutan hingga jiwanya terbang. Bagaimana kau bisa menahan? Aku adalah ahli bela diri tingkat menengah, apalagi jarum beracun ini adalah artefak spiritual tingkat rendah, sementara kau hanya punya pisau tumpul. Belum sempat pulih, wanita gila ini sudah dikalahkan TVU dalam satu jurus. TVU melayangkan tendangan hingga dia tergeletak di tanah. Apa yang kau ocehkan? Lamna masih bergumam sebelum jatuh ke tanah. Tidak mungkin bisa ditahan. Tindakan ini membuat TVU sangat kesal. Kita lagi bertarung, bisa serius sedikit tidak? Nanak, tendangan ini membuat semua gigi Lamna rontok. Meskipun dipukuli, dia tidak lupa meninggikan suara. Dia mengeluh, "Kenapa selalu memukul wajahku? Hah? Menyebalkan sekali." Merasa tidak mampu melawan, dia berbalik meminta bantuan suaminya, Nalan Hang. "Aku dipukuli sampai seperti ini, kau masih berdiri di sana menonton saja." Pemimpin keluarga Nalan Hang hanya bisa menghela napas. Seandainya setelah menyelamatkan orang lalu melarikan diri, alangkah baiknya. Namun, dia tetap memerintahkan bawahannya, "Bawakan senjata milikku ke sini." Hanya saja, tidak disangka, dia memiliki seorang putri yang patuh tetapi agak memberontak, yang mengkhianati keluarga demi seorang pria. Nalan Fankin segera memperingatkan Raja Agung Tie atau TVO. "Ayahku punya jurus rahasia. Jika dipadukan dengan pedang pusakanya, kekuatannya setara dengan satu serangan penuh dari ahli bela diri tingkat tinggi. Anda harus sangat berhati-hati." TVU menatapnya dengan heran. Kamu mengkhawatirkan keselamatan ayahmu?" Fankin dengan malu-malu menjawab, "Orang-orang dari keluarga Nalan, termasuk kakekku, adalah orang-orang yang tidak layak diperhatikan." Nalan Hang dengan cepat menghunus pedang pusakanya, berkata, "Pedang ini adalah harta karun pelindung keluarga Nalan. Namanya pedang air penggali 5 raja, senjata spiritual tingkat menengah, panjang 7 THE 8 TC, berat 100 CN. Dipadukan dengan jurus bela diri keluarga Nalan. Raja Agung Ti, kau belum tentu bisa menahannya. Belum pernah ada orang yang bertarung di medan perang, tetapi menjelaskan detail tentang senjata dan rahasianya seperti itu, benar-benar menjerumuskan diri sendiri." Lamna yang giginya rontok berdiri di samping, marah hingga berasap, memaki, "Jangan banyak omong lagi, cepat gunakan satu tebasan untuk membunuhnya, balas dendam untukku." Nalan Hang akhirnya bergerak. "Raja Agung Ti, jika ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri yang seharusnya tidak ikut campur urusan keluarga Nalan, dan aku seharusnya tidak menyerang orang-orang dari keluarga Nalan. Jeti jurus ini." Namun, pada saat yang genting, patriark tua keluarga Nalan justru memberikan bantuan ilahi, langsung menabrak pintu dan menindih Nalan Hang hingga gepeng seperti kerupuk. "Aduh, halo cucu perempuanku yang baik, kamu baik-baik saja." Benar-benar tidak takut musuh kuat, yang ditakuti adalah rekan setim yang konyol. Tindakan ini membuat pihak Gunung Raja Agung tercengang. Pihak keluarga Nalan di sini juga terperangah. Patriark tua sepertinya masih belum menyadari masalah seriusnya. Dia bertanya dengan polos, "Ada apa dengan kalian semua? Apa aku masuk di saat yang tidak tepat?" Hari itu, terdengar jeritan yang menyedihkan dari kediaman Nalan. Ayah Nalan Fanian mengabaikan semuanya dan berlari ke dekat pintu untuk memeriksa kondisi ayahnya. Mulutnya terus memanggil, "Ayah!" Untungnya, pemimpin keluarga tidak seapes itu. Dia hanya hampir kehilangan nyawanya di bawah pedang pusaka keluarga. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat, mulutnya terbata-bata. Hampir saja mata pedang menyentuh leherku. Sedikit saja meleset, nyawaku sudah hilang. Kakek Fanian dengan pasrah memegang kepala. Anak bodoh ini bersembunyi di balik pintu sambil bermain pedang besar untuk apa? Kapanpun aku masuk, selalu saja tidak tepat. Harus bagaimana ini? TVO dan teman-temannya tertawa canggung. Ini masih mau bertarung lagi tidak? Lamna marah dan mengadu kepada ayah mertuanya. "Ayah, mereka adalah komplotan Xiao Huo. Mereka semua adalah perampok yang datang untuk mencelakai keluarga Nalan kita. Aku beritahu ya,
Patriark tua adalah kekuatan tempur terkuat keluarga Nalan kita. Dia ahli bela diri tingkat tinggi. Kalian para perampok pasti mati. Namun, belum sempat dia bersikap sombong. Wanita menjengkelkan ini sudah ditampar oleh ayah mertuanya sendiri. Hampir saja wajahnya miring. Berisik sekali. Ingat baik-baik. Giliran patriark tua yang angkat bicara. Apakah teman kecil ini adalah Raja Agung dari Gunung Raja Agung? Wajah Lamna dari awal sampai akhir bengkak. Tidak ada bagian yang utuh. Dia hanya bisa duduk di samping sambil memegangi wajahnya dengan terhina dan mengutuk dalam hati. Kenapa Tiviu selalu suka memukul wajahku? Hah? Asal bisa melenyapkan gerombolan perampok ini, aku rela menahan diri. Tiviu melangkah maju dan membenarkan. Ada apa yang ingin diajarkan oleh patriark tua? Bai Xiaolong di samping buru-buru mengaktifkan mode pengecut, mengingatkan, Raja Agung hati-hati, orang tua ini tidak hanya tingkat kultivasinya tinggi, tapi juga temperamennya sangat pemarah, paling suka mencari gara-gara dan memukuli orang. Siapa sangka, patriark tua hanya menangkupkan tangan, membungkuk hormat di depan Tiviu. Terima kasih atas mata air spiritual dari Raja Agung Tiviu bertanya dengan heran. Bukankah orang tua ini konon temperamennya buruk? Kenapa tiba-tiba bersikap sopan begini? Tiviu bersikap rendah hati, melambaikan tangan dan berkata, tidak perlu. Itu hanya sedikit hadiah pertemuan yang saya berikan kepada Nalan Fanian saja. Fanian yang berdiri di samping mengamati. Tiba-tiba berpikir, jangan-jangan mata air spiritual itu benar-benar efektif. Tapi kenapa di tangan kakek justru mata air spiritual tingkat 3? Kakek tua itu melanjutkan memberi hormat kepada Tiviu. Hal kedua yang ingin saya syukuri adalah karena Raja Agung bersedia datang untuk menyelamatkan Yunyan kami. Tiviu menjawab canggung. Jangan sungkan. Nalan Yunyan saat ini adalah murid saya. Tentu saja saya. Sementara di sini mereka masih berbicara, Bibilin ya di sana merasa seolah-olah mangkuk nasinya baru saja ditendang. Dia berteriak keras. Ayah, bagaimana ayah bisa berterima kasih padanya? Dia jelas bersekongkol dengan Xiao Huohuo. Lihatlah, mereka memukuli saya sampai jeti begini. Ayah harus segera membalaskan dendam saya. Saat kata-kata tidak lagi berguna, kekerasan pun muncul. Dia malah dihadiahi satu tamparan lagi, hampir membuat gigi depannya copot. Sepertinya tamparan sebelumnya masih belum cukup kuat, masih suka ikut campur demi kesenangan. Pantas saja mulutnya kotor padahal tidak makan jagung. Tindakan brutal kakek tua itu benar-benar membuat Tiviu ketakutan setengah mati. Watak kakek tua ini memang meledak-ledak, sedikit saja tidak cocok langsung main pukul. Bai Xiaolong juga ketakutan sampai hampir pingsan. Watak pemarah kakek tua itu memang tidak berubah. Nalan Xiang dan Yunyan juga sangat terkejut. Ayah, ini, mengapa? Pikir Yunyan dengan kebingungan. Tiviu dan kakeknya sama-sama memukul Lin ya. Mungkinkah mereka ingin membalaskan dendam untuknya? Kakek tua itu mulai menuntut penjelasan. Mengapa kamu tidak segera menanyakan pada gerombolan penjahat ini? Mengapa aku bisa terluka? Mengapa aku bisa pulih sebaik ini setelah meminum mata air spiritual dari Gunung Raja Agung? Nalan Xiang menikahi wanita macam apa? Lin ya, bukankah kamu seharusnya menjelaskan ini dengan jelas? Lin ya yang terbaring di tanah dengan sedih berkata, tidak, saya tidak terima. Apa yang ayah ingin saya jelaskan? Bukankah Xiao Huohuo yang melukai ayah begitu parah? Semua orang melihatnya saat itu. Kakek tua itu menghela napas pelan. Aku tahu, si kecil Xiao Huohuo itu memang punya dendam dengan keluarga Nalan. Tapi dia tidak akan menggunakan metode yang keji. Dia menoleh menatap Yunyan. Yunyan, apakah kamu menyalahkanku karena tidak menyelamatkanmu tadi? Bukan, aku tidak takut pada Xiao Huohuo, dan bukan berarti aku tidak mau menyelamatkanmu. Nanti kamu akan mengerti. Nalan Yunyan memalingkan wajahnya, menghindari mendengarkan penjelasan kakeknya. Kakek tua itu melanjutkan. Dia adalah keturunan terakhir dari teman hianatku. Jadi aku tidak bisa bertindak keras padanya. Perjodohan yang ditetapkan tahun itu juga karena masalah ini, tetapi tak disangka sekarang menjadi kacau seperti ini. Sudahlah, jangan dibicarakan lagi. Kakek tua itu mulai beralih menanyai Lin ya. Sebaliknya, kamu Lin ya,
Sejak kamu menikah ke keluarga Nalan, rumah ini mulai tidak tenang. Bersekongkol dengan sekte Hehuan, meracuniku, merebut aset keluarga Nalan, bahkan ingin mencelakai cucuku. Ini niatmu sendiri atau niat keluargamu? Keluarga Lin? Lin ya tiba-tiba semuanya terbongkar. Dalam hati dia sangat panik. Bagaimana ayah tahu semua itu? Kakek tua itu berkata dengan tenang. Saat aku terbaring sakit di tempat tidur, kamu dan tuan muda sekte itu berbicara, mustahil bagiku untuk tidak mendengarnya. Apa menurutmu berpura-pura koma itu mudah? Aku juga tidak bisa sepenuhnya mengeluarkan racun yang menyumbat jalur energiku. Ditambah tubuhku terluka parah. Jika kalian ketahuan aku sadar, apakah aku punya peluang untuk hidup? Kali ini, jika bukan karena mata air spiritual, kalian pasti sudah mencapai tujuan kalian. Lin ya akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Takut sampai pucat pasi, meratap, "Ayah, saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya hanya dirasuki iblis untuk sesaat." Kakek tua itu tentu saja bukan anak kecil yang mudah dibohongi. "Jangan pura-pura menyedihkan di depanku, Nalan Jong." Kakek tua itu hanya melambaikan tangan, menyerahkan seluruh masalah pada putranya. "Kamu menikahi wanita seperti itu? Bagaimana kamu menanganinya sendiri?" Nalan Jong menahan napas panjang dan menjawab, "Baik." Setelah selesai, kakek tua itu menoleh ke TV Yu. "Masalah keluarga yang kacau ini, saya harap Raja Agung Ti tidak menertawakannya." TV Yu memamerkan senyum profesional. "Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Kakek tua itu melanjutkan. "Setelah keributan sepanjang malam, lebih baik saya persilakan Anda sekalian beristirahat dulu di ruang tamu. Jika ada hal lain, kita akan membicarakannya besok pagi." TV Yu berkata, "Boleh juga." Semua mengikuti pengaturan kakek tua itu. Sekelompok orang itu pun mengikuti dirinya menuju bangunan belakang. Kakek tua itu bergumam sambil memimpin jalan. "Silakan lewat sini." Benar juga, mengapa setiap kali aku bersiap memainkan peran itu, seketika selalu melenceng dari skrip. Ini benar-benar masalah besar ya. Pada saat yang sama, di hutan lebat di luar kota, pertempuran antara Shou Huo dan Tuan Muda Sekte Hehuan telah memasuki tahap klimaks. Tuan Muda Sekte itu mengira dirinya sudah pasti menang, lalu berkata dengan bangga, "Bagaimana? Sudah tahu kehebatan praktisi bela diri tingkat tinggi, kan?" Saat ini Shou Huo sudah kelelahan, bersembunyi di balik pohon besar. Praktisi bela diri tingkat tinggi memang hebat, bukan sesuatu yang bisa aku hadapi hanya dengan praktisi bela diri yang baru naik level. Tuan muda sekte mesum itu dan para pengikut sekte hewan mencari sambil mengejek, "Kalau sudah tahu begitu, tundukkan sayapmu dengan patuh, menyerahlah, agar tuan muda sekte ini tidak perlu repot-repot membuang tenaga." Xiao Huhuhu menyeka darah di wajahnya, dan tersenyum. "Menyerah padamu, orang yang hanya tahu menyeringai seperti itu? Mustahil!" Tetua Han di samping angkat bicara. "Nak, serahkan padaku untuk mengurusnya. 1 menit aku bisa menguras habis dia. Setelah itu kamu bisa naik level." Tentu saja Xiao Huhuhu masih memiliki kartu truf terakhir. Dari 36 strategi, lari adalah strategi terbaik. Dengan jurus yang berubah secepat kilat, api muncul di bawah kakinya saat dia melarikan diri. Teknik melarikan diri api 3000. Ini adalah teknik pergerakan tertinggi yang tuan muda ini kembangkan setelah memotong kakiku 100 kali. Orang-orang sekte hewan langsung tertinggal di belakang, hanya bisa melihat tanpa daya. Tetua Han melihatnya sampai ingin masuk ke dalam tanah. "Untuk apa aku mengajarimu jurus ini?" Keesokan paginya, di luar kediaman Nalan terdengar nasihat kakek tua kepada TV Yu. "Ini semua adalah kebutuhan sehari-hari, Gunung Raja Agungmu baru didirikan. Pasti banyak hal yang belum disiapkan secara lengkap. Saya sendiri yang berinisiatif, mengutus orang untuk menyiapkannya agar kamu bawa. Para penjaga ini juga untuk meningkatkan keamanan di perjalanan." TV Yu berpikir dalam hati, "Kalau bukan kamu yang bicara, aku akan mengira ini adalah mahar Nalan Yunyan." Membuatku sangat terkejut. Kakek tua ini masih tidak tega membiarkan cucunya menderita. Ya, dia lalu tersenyum dan berkata, "Mengerti, mengerti. Tapi ini benar-benar tidak enak hati.
Kakek tua itu berkata dengan tulus, "Saya titipkan Yunyan kepada Raja Agung Te. Saya khawatir anak ini saat ini masih belum bisa memaafkan keluarga Nalan kami." Tivyu buru-buru menghibur, "Mohon tenang, Nalan Yunyan sudah menjadi murid Gunung Raja Agung, tentu saja saya akan melindunginya." Dia melihat rombongan itu pergi satu persatu. Sambil berseru keras, "Raja Agung, hati-hati di jalan. Yunyan, ingatlah untuk sering-sering pulang." Mendengar kata-kata ini, mata Yunyan berkaca-kaca karena terharu. Tivyu berpikir sambil berjalan. Mengapa aku merasa Suhohu itu tidak terlihat ingin menghancurkan keluarga Nalan sampai mati? Setidaknya sampai sekarang, dia juga belum membunuh siapapun dari keluarga Nalan. Dendam sedalam apa yang mereka miliki? Nanti kalau sudah kembali, aku harus mencari Baijing Xiaolong untuk menanyakan sedikit informasi. Setelah masalah selesai, Tetua Wu segera memerintahkan untuk menutup kediaman. Selama waktu ini, gerbang ditutup dan tamu tidak diterima. Semuanya kultivasi dengan baik. Dia berpikir dalam hati. Xiao Fuhuo, Sekte Hehuan, keluarga Lin, badai ini, mari kita lihat apakah Nalan bisa keluar dan apakah aku bisa melewatinya. Saat ini, di balai kota Liang, suasananya sangat ramai. Tivyu juga merasa sangat bersemangat. Di luar pavilion obat roh, banyak orang berpakaian aneh berkumpul. Han Dapeng pergi melihatnya. Tak lama kemudian, dia cepat-cepat kembali. Lalu melaporkan kepada Raja Agung Te. "Kudengar harta karun obat spiritual di pavilion obat roh sedang sakit. Orang-orang itu semuanya adalah ahli ramuan dan ahli pil. Mereka datang untuk menyembuhkan obat spiritual. Kudengar jika berhasil menyembuhkannya, mereka akan mendapatkan banyak hadiah." Tivyu tidak bisa tidak bertanya-tanya. Mengapa tidak ada apoteker roh? Aku dan Xiao Xia sama-sama apoteker roh. Dapeng tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apoteker roh, jika diucapkan dengan kurang enak, di mata mereka, apoteker roh hanyalah pemetik herbal yang sedikit lebih canggih." Kata-kata ini tidak berbeda dengan provokasi, membuatnya sulit menerima. Ini diskriminasi terang-terangan. Ya, tidak bisa. Aku harus pergi melihatnya. Misi jangka panjangku adalah mengumpulkan 10 obat spiritual. Bagaimana bisa kesempatan sebaik ini dilewatkan? Tivyu segera berbalik dan berkata, "Kalian tunggu aku di sini atau kembali ke gunung dulu?" Yunyan buru-buru menganalisis situasi. Tadi malam ada pelayan yang pergi memeriksa gunung belakang. Gunung belakang memiliki jejak pertempuran antara Souhu dan Tuan Muda Sekte. Sepertinya belum ada pemenang. Jadi, untuk sementara seharusnya tidak ada bahaya. Mai Xiaoya di samping juga sangat percaya diri. Jika benar-benar bertemu, kita lari saja. Keterampilan melarikan diri yang diajarkan Raja Agung Te benar-benar jauh lebih cepat daripada langkah naga terbang milikku. Seorang pelayan juga menjamin, "Raja Agung Te jangan khawatir, aku pasti akan membawa nona muda dan tuan muda baik ke tempat yang aman." Tivyu sementara merasa lega. Kalau begitu hati-hati di jalan, jika ada masalah, kembali ke gunung dulu. Dapeng berpikir dalam hati. Bagaimana kalian tahu siapa yang kakinya dipukuli sampai patah lebih dari 80 kali? Tivyu justru merasa sangat yakin. Selama sampai di Gunung Raja Agung ada tetua Xiao dan Emeyokyu di sana, siapa yang berani membuat masalah? Dapeng kemudian berbisik, "Raja Agung Te jangan khawatir, aku akan siapkan jalannya, mereka semua adalah orang yang ku kenal." Dia juga mengangguk gembira, mengangguk. "Bagus." Saat ini, penjaga gerbang dengan gembira menyambut. "Manajer Han, tamu terhormat, tamu terhormat. Mengapa Anda datang?" Dapeng berbalik dan mengingatkan, "Ini bukan kunjungan biasa. Ini adalah Raja Agung kami, dan dia juga apoteker roh." Penjaga gerbang mengangguk dan berkata, Saya mengerti. Silakan masuk." Tivyu melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Belum lagi, pavilion obat roh ini benar-benar megah. Dengan cepat, penjaga gerbang memimpin mereka berdua masuk. Ini dia tempatnya. Para ahli ramuan dan ahli pil yang datang hari ini semuanya menunggu di sini. Dapeng menunjukkan rasa terima kasih. "Terima kasih, lain hari aku traktir kamu minum."
Penjaga gerbang dengan cepat menolak. Terima kasih apa? Anda ini bicara apa? Begitu memasuki aula, seseorang buru-buru menyapa. Manajer Han, mengapa Anda datang? Dapeng buru-buru menjelaskan. Aku membawa Raja Agung kami ke sini untuk melihat apakah dia bisa menyembuhkan obat spiritual itu. Lang Tianyi, Grandmaster Ahli Pil, buru-buru menunjukkan penghinaan. Ku bilang, bagaimana mungkin apoteker roh kecil bisa duduk sejajar denganku? TV memerah padam. Hai, apa aku makan nasimu atau menggali kuburan leluhurmu? Baru masuk pintu sudah menyerangku? Kau ini siapa? Dapeng berusaha menjawab dengan tenang. Kami diperkenalkan oleh Tetua Zhao. Diperkenalkan oleh Tetua Zhao, orang-orang pavilion obat roh langsung menjadi antusias. Kalau begitu pasti tidak salah. Silakan duduk, Grandmaster. Lang Tianyi berpikir dalam hati, belum pernah ku dengar ada ahli pil di sekitar kota Liang. Mereka menyebutku Lang. Sudahlah, sepertinya mereka semua orang yang ku kenal. Demi pavilion obat roh, berarti dia adalah ahli pil tingkat tinggi. Meskipun semua orang di tempat ini adalah sampah, aku harus menahan diri. Aku benar-benar kesulitan. Melihat TVU terlihat sangat marah. Dapeng menghibur. Tuan Ti, tenang, tenang. Orang-orang pavilion obat roh dengan cepat mengumumkan, semuanya sudah berkumpul. Aku tidak akan bertel-tel lagi. Harta karun pavilion obat roh kami, obat spiritual tingkat 5 hibiscus darah, sedang sakit. Kalian semua adalah Grandmaster ahli ramuan dan ahli pil yang terkenal di wilayah timur CHU. Kami memohon kalian untuk mengulurkan tangan dan menyembuhkan hibiscus darah ini. Siapapun yang berhasil menyembuhkannya, pavilion obat roh kami setuju untuk membiarkan kalian bebas memilih 3 obat spiritual di kebun obat. Aku akan pergi mengambil obat spiritual itu. Mohon tunggu sebentar. Berita ini membuat TVU sangat gembira. 3 obat spiritual. Pavilion obat roh kali ini benar-benar mengeluarkan modal besar. Bisa memilih di kebun obat. Bukankah itu berarti aku bisa menyentuh obat spiritual itu sekali? Aku pasti harus memanfaatkan kesempatan ini. Lang Tianyi terus menyombongkan diri. Bukan bermaksud sombong, tapi selama aku menggunakan jarum musim semi kembali roh kayu, metode akupunktur ini, obat spiritual yang sakit parah manapun akan. Belum selesai bicara, dia sudah disembur teh oleh TVU. TVU berkata atau berpikir, menggunakan akupunktur untuk mengobati tanaman? Apa aku salah mengambil naskah? Lang Tianyi tentu saja tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku hanya bertanya mengapa apoteker roh kecil sepertimu bisa duduk sejajar denganku. TVU berkata, hanya bertanya sedikit saja. Tapi kau sudah menghinaku? Dia, Lang Tianyi, mencoba menenangkan dirinya. Aku adalah ahli pil bintang 1, aku harus sabar, sedikit sabar. Dia melanjutkan, apa kau benar-benar tidak takut membuatku marah? Seorang ahli pil bintang 1, TVU dengan nada sinis. Maaf ya, aku benar-benar belum pernah dengar akupunktur bisa menyembuhkan tanaman. Biar aku bantu lap sedikit. Dalam hati Lang Tianyi merasa sangat kesal. Aku akan bersabar di kepalamu. Lang Tianyi segera marah. Kemarahan ahli pil bintang 1. Jarum hidup dan mati. Lang Tianyi berkata, jarum ini adalah senjata spiritual tingkat rendah. Apa pisau kayu busukmu masih mau menghalangi? TVU atau Dapeng berpikir, sialan, apa perlu semarah itu? Mengapa semua ahli pil punya moral seperti ini? Menghadapi dia, Lang Tianyi terus mengancam. Jarumku bisa menyelamatkan obat spiritual, tapi juga bisa membunuh orang. Akhir dari menyinggungku adalah, belum selesai bicara. Orang-orang pavilion obat roh telah muncul. Obat spiritual tingkat 5, hibiscus darah, sudah datang. Lang Tianyi menusukkan 1 jarum ke orang itu. 2 jarum lainnya menusuk hibiscus darah. Obat spiritual tingkat 5. Ini membuat orang-orang pavilion obat roh terkejut. Hei, kalian ini. Para apoteker roh semua melihat dengan ngeri. Pembawa obat dan obat spiritual itu keduanya terhuyung-huyung. Dia langsung murka. Apa-apaan ini? Ling Tianyi dan TVU bergegas lari untuk membantu. Manajer Zhang, saya tangkap. Sudah tertangkap.
TVU dengan canggung berkata, "Aku bilang ini nggak sengaja. Kamu percaya nggak?" Para apoteker lain bergiliran mencari alasan untuk kabur. Ibuku yang sudah tua melahirkan adik perempuan untukku. Sup ayam di rumahku mau habis. Anjingku juga mau habis. Menikah dengan unta. Kabur, cepat kabur. Sial, terjadi masalah besar. Ling Tianyi panik. Sekarang kita harus bagaimana? TVU bergegas mendesak. Tolong orangnya dulu. Dia juga dengan cepat berkata, "Oh, aku punya pil pertolongan pertama." Manajer yang tiba-tiba tersadar. "Di mana obat spiritualku?" Dapeng buru-buru menghibur. "Nggak apa-apa, saudaraku, sudah kutangkap, nggak pecah kok." Manajer yang sedikit lega. Tidak pecah itu bagus. Dia terpukul lagi. Tapi karena tertusuk jarum alkemis Ling, tampaknya obat spiritual itu sedikit berkurang. Manajer yang kembali murka. "Langit sialan mau membuatku mati karena marah." Semua orang yang hadir berteriak. "Dia pingsan, cepat beri dia pil, cepat beri dia pil." Setengah jam kemudian, manajer yang sadar kembali dan langsung melontarkan pertanyaan. "Hei, coba kalian jelaskan, masalah apa yang terjadi? Menurut kalian, sekarang harus bagaimana?" "Kakak Han, kamu benar-benar keterlaluan. Sudah cuti sementara, tapi masih membawa orang untuk membuat kekacauan? Meskipun kamu atasan lamaku, jangan sampai separah ini dong." Dapeng buru-buru membela diri. "Sungguh, tapi ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku." Ling Tianyi berniat menimpakan semua tanggung jawab pada TVU. "Ini semua olahmu. Kalau bukan karenamu, aku tidak akan mengeluarkan jarum." TVU juga tidak mau kalah, membalas. "Kalau kamu nggak keluarin jarum, aku menghindar pakai apa? Kenapa kamu marah-marah nggak jelas begini?" Seorang manajer pavilion obat spiritual menyela. "Aku sudah mengabdi pada pavilion obat spiritual bertahun-tahun, tidak pernah ada kesalahan. Intinya, aku hanya akan bicara sampai di sini. Jika obat spiritual ini tidak bisa diselamatkan hari ini, kita berempat jangan harap bisa keluar hidup-hidup dari ruangan ini. Kau percaya atau tidak?" Saat ini, di luar sudah muncul banyak prajurit yang memancarkan aura membunuh, membuat semua orang ketakutan. Aku percaya, tapi kita urus dulu para pengejar di luar." Kelopak bunga berguguran, ranting dan daunnya layu. Ditambah lagi, energi spiritual dari furung darah obat spiritual tingkat 5 perlahan menghilang. Ini adalah ciri khas kekuatan hidup yang sedang melemah. Ling Tianyi buru-buru bertanya, "Kenapa obat spiritual tingkat 5 bisa melemah kekuatan hidupnya sejelas ini?" "Sudah coba daun roh kayu. Itu adalah obat dewa penambah kekuatan hidup untuk obat spiritual." Manajer yang berkeringat dingin. "Semua sudah dicoba, tidak ada gunanya. Tapi kekuatan hidupnya semakin lama semakin lemah, daunnya mulai layu." Lalu dia tiba-tiba memikirkan ide baru. "Kalau begitu, kita hanya bisa mencoba jarum pemuling musim semi roh kayu." Melihat kemampuannya diragukan, Ling Tianyi tetap bersikeras meyakinkan, ini benar-benar bisa, yaitu dengan menggunakan jarum utama untuk membuka meridian, mengalirkan energi spiritual di dalam obat spiritual. Ini menyelesaikan masalah fundamental. Obat spiritual tidak dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan lancar. Manajer yang terpaksa setuju. Kalau begitu coba saja. Bagaimanapun, saat ini tidak ada cara lain untuk menyelamatkannya. Jika dia hidup, kita semua aman. Jika mati, kita mati bersama. Ling Tianyi mulai bertindak. Jarum pemuling musim semi roh kayu, jarum pertama, kunci nyawa. Aduh, furung darah bergetar. Bergetar. Ada efek jarum pemuling musim semi roh kayu. Jarum kedua. Kumpulkan roh, daunnya sudah tegak berdiri. Ada cahaya, ada efek jarum pemuling musim semi roh kayu. Jarum ketiga. Sambut musim semi. Bagus, bagus. Bunganya mekar sedikit. Hidup kembali, bahkan tepinya ikut bercahaya. Warnanya hampir seterang lampu neon. Dan ada efek berkilau juga. Manajer yang segera sangat gembira. Tuan Besar Ling memang seorang alkemis yang hebat. Teknik jarum ini sungguh telah menyembuhkannya. Dia bersikap sangat rendah hati. Saya tidak berani menerimanya.
Untungnya saya tidak mempermalukan gelar alkemis bintang 1 ini. Namun, orang-orang pavilion obat spiritual tetap penuh rasa terima kasih. Tidak, tidak, Anda adalah panutan kami, sungguh terlalu memuji. Lalu Dapeng dan TVU dengan saksama mengamati obat spiritual itu, diam-diam merasa curiga. Kelihatannya sangat bersemangat, mungkin sudah hidup kembali. Sudah selesai begitu saja, berarti sudah tidak ada kesempatan masuk ke kebun obat lagi. Tiba-tiba terdengar seruan terkejut. Hei, hei, jangan saling memuji lagi. Terjadi masalah. Ada bintik hitam. Ling Tianyi dan manajer Zhang langsung pucat. Kenapa bisa begini? Padahal meridian pengalir energi spiritual sudah lancar. Celaka, celaka, Furong darah pasti mati. Tamat sudah. Hari ini kita semua harus mati di sini. Apa artinya obat spiritual tingkat 5? Alkemis Ling pasti tahu betul. Dia tidak bisa menahan diri untuk meratap. Aku baru 24 tahun, sudah menjadi alkemis bintang 1 dengan masa depan cerah. Aku tidak boleh mati di sini. Tapi di luar banyak sekali prajurit, manajer. Kita tidak bisa kabur, harus bagaimana sekarang? TVU tetap berusaha tenang. Kenapa kalian pasang wajah mau mati begitu? Mental kalian lemah sekali. Jangan bilang aku belum bertindak. Kalian tidak bisa bukan berarti aku tidak bisa. Ling Tianyi buru-buru membantah. Sudah begini, jangan coba menghibur kami. Bahkan alkemis yang menguasai karakteristik pil sepertiku saja sudah angkat tangan. Kamu hanya seorang apoteker spiritual tingkat rendah. Apalagi kamu. Manajer yang saat ini juga sangat putus asa. Pasti mati. Kita pasti mati. Aku baru naik jabatan menjadi manajer besar belum lama. Kakak Han, apakah kali ini kamu kembali untuk mencelakakan kami semua? Jika kamu menginginkan posisi manajer agung, katakan saja. Bicaralah terus terang, kenapa harus bersikap seperti ini? Obat spiritual tingkat 1 dapat digunakan untuk memurnikan pil tingkat 1 dengan tingkat keberhasilan di atas 50%. Dapat memurnikan 10 botol pil pengantar roh dengan keberhasilan di atas 20%. Barulah alkemis Tu Fio Yuan dapat menjadi ahli alkimia bintang 1. Tapi ini, mengapa tiba-tiba menjadi obat spiritual tingkat 5? Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkin kau sudah bisa menebaknya. TVU menyentuh obat spiritual itu sambil berkata, aku tidak datang untuk mengikuti ujian ahli alkimia. Aku hanya datang untuk memeriksa penyakit obat spiritual saja. Kalian terlalu banyak berpikir. Dia tiba-tiba teringat ahli alkimia. Ahli N, Tetua Zhao dan bocah di gunung juga memiliki level ini. Itu tidak dianggap langka. Memeriksa obat spiritual tingkat kelima. Tanah bunga kabut darah sakit memengaruhi vitalitas bunga tersebut. Disarankan menggunakan pupuk tingkat kelima. Benih bunga kabut darah terbuka kuncinya, memperoleh 1 benih obat spiritual tingkat 5, pemahaman bertambah 5. TVU segera gembira dan berkata dengan selamat. Jangan murung lagi, bunga ini masih bisa diselamatkan. Tetaplah dengan misi mengumpulkan 10 obat spiritual tingkat atas dengan cepat. Pupuk tingkat 5 harganya 5 juta koin spiritual, yaitu 500 batu roh tingkat atas. Terlalu mahal. Manajer Trong bertanya dengan terkejut. Hah, bisakah diselamatkan? Lang Tianyi menunjukkan keraguan. Omong kosong, kalau begitu, katakan padaku sebenarnya kenapa bunga itu. TVU tetap sabar menjelaskan. Bunga kembang sepatu darah mungkin pada dasarnya tidak sakit. Masalahnya terletak pada tanah. Masalah tanah belum terpecahkan, tapi kau secara paksa memicu vitalitasnya, maka ia akan mati lebih cepat. Manajer Trong berkata dengan marah. Apa? Tanah untuk obat spiritual tingkat 5 ini semuanya adalah hasil pilihan cermat dari pavilion obat spiritual kami. Kau bilang ada masalah, apa kau yakin? Lang Tianyi juga menimpali. Dia pasti berbohong, ingin melimpahkan semua tanggung jawab padaku. Seorang terpelajar bisa mati, tapi tidak boleh dipermalukan. Hati nuranimu benar-benar buruk. TVU tetap berkata dengan tegas, yakin 100%, tapi barang untuk menyelesaikan masalahnya. Harganya agak mahal. Manajer Trong, sambil mengambil sesuatu dari dalam bajunya, berkata, jangan terburu-buru. Aku punya rumput kristal biru, obat spiritual tingkat 1, tidak pilih-pilih tanah. Semua orang bingung.
kenapa rumput kristal biru terlihat seperti daun tembakau? Dia menjelaskan lagi, kami biasanya menggunakan ini untuk mengisi kembali energi spiritual bagi obat spiritual yang kekurangan energi, sangat mudah hidup. Begitu menggunakannya, langsung ketahuan, bintik hitamnya muncul. Ternyata tanahnya memang bermasalah. Raja Agung Ti benar-benar berbakat, bahkan masalah sekecil ini bisa dia temukan. Lang Tianyi masih sengaja menyangkal, masalah tanah itu hanya kebetulan saja. Lagi pula, jika masalahnya pada tanah, cukup ganti tanahnya, tidak perlu membeli obat mahal seperti itu. Manajer Agung tiba-tiba ragu, belum tentu. Bunga kembang sepatu darah sangat merepotkan untuk dipindahkan. Akarnya mudah terputus dari tanah. Setelah diganti tanah, tingkat kelangsungan hidupnya sangat rendah. TV mengangguk kecil. Benar, dan jangan lupa, bintik hitam sudah muncul di bagian atas. Jika bintik hitam ini tidak diatasi, bahkan jika obat spiritual tidak dipindahkan, ia akan tetap mati. Manajer Trong juga mulai setuju dan berkata, berapa harga obat dari Raja Agung Te? Bisakah ini menyelesaikan masalah sepenuhnya? Meskipun Lang Tianyi menolak, bukankah ini hanya untuk menaikkan harga? Saya, Lang, sangat meremehkan perilaku seperti ini. Dia tersenyum, hanya perlu 998 batu roh tingkat atas, dijamin penyakit hilang saat obat datang, tanah dan bintik hitam akan hilang sepenuhnya. Dapeng yang berdiri di samping Lang Tianyi merasa bingung. Harga ini terlalu tinggi. Gaji saya sebagai manajer agung setiap bulan hanya 1 batu. Kapan saya harus bekerja untuk mendapatkan 998 batu? Lang Tianyi berkeringat dingin, berkata dengan keras, harga ini terlalu tinggi. Kau buka mulut langsung 998. Apa kau ini Yudik yang belum pernah melihat uang? Dia tetap tenang menjelaskan, bukankah itu hanya 10 kartu kristal ungu? Saya, Raja Agung, setiap hari menjual beras dan apel, bisa mendapatkan 1, 2, atau 3 kartu. Apa istimewanya 10 kartu? 1 kartu kristal ungu setara dengan 100 batu roh tingkat atas, atau 10.000 batu roh tingkat menengah. Tuan besar sepertiku membayar tagihan bulanan langsung ke 998. Itu sama sekali bukan apa-apa. Lang Tianyi masih menunjukkan keraguan. Menjual beras dan apel sebulan bisa mendapatkan beberapa kartu kristal ungu. Apa kau menganggap kami bodoh? Manajer Trong yang berdiri di samping segera setuju. Mereka sudah mulai berdebat. Jelas, itu salah dia. Jika gagal diselamatkan, hari ini kita semua akan mati. Kenapa masih membicarakan uang atau tidak uang lagi? Begitu selesai bicara, dia segera mengeluarkan setumpuk kartu. Apalagi, ini adalah obat spiritual tingkat kelima. Bahkan 20 kartu kristal ungu pun tidak dianggap banyak. Menggunakan 10 kartu, usahamu menyelamatkan nyawa ini tidak akan merugikanmu. Ini semua yang aku miliki, tidak perlu mengembalikannya lagi. Bintik hitam itu muncul karena akupuntur yang kau lakukan. Kau harus menanggung 1/3 tanggung jawab. Siapkan batu rohmu. Kalau tidak, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari pavilion obat spiritual ini. TV terus memuji. Ternyata pavilion obat spiritual benar-benar mendominasi. Terlepas dari Lang Tianyi yang terkejut berkata, kenapa ini jati urusanku? 1/3 juga berarti 333,33 batu roh tingkat atas. Konspirasi batu roh? Aku memurnikan pil setengah mati untuk orang lain selama setahun hanya mendapatkan sekitar 20 batu. Sampai kapan aku harus memurnikan? Aku tidak punya uang. Tidak benar. Ini adalah jebakan mereka. Ada konspirasi batu roh, atau sengaja memaksa ahli alkimia dan ahli obat spiritual untuk dipekerjakan di pavilion obat spiritual ini. Tidak heran ketiga ahli alkimia dan ahli obat spiritual itu mencari alasan untuk melarikan diri dengan begitu kasar. Kenapa aku tidak memikirkannya tadi? Si Raja Agung Ti ini pasti sedang memasang jebakan, itu sudah pasti. Barusan aku memeriksa obat spiritual itu memang sakit, dan aku sudah mengakupunturnya. Itu sepenuhnya kebetulan. Lalu bagaimana cara menjelaskannya? Sistem. Tukar dengan pupuk 5 elemen tingkat kelima. Pupuk tingkat 5 milikmu ini juga disebut Jin Kailu, kata Tiviu sambil mengambilnya. Dapeng tiba-tiba bingung.
Dari mana Raja Agung Ti mengambil benda itu? Lang Tianyi masih berpikir, nama ini, benarkah Raja Agung Ti yang memberikannya? Manajer Trong juga bertanya, dari mana asal pupuk ini? Dia pun menjelaskan, jangan pedulikan detailnya, anggap saja ini trik sulap. Tiviu berpikir dalam hati. Aku harus memikirkan cara untuk menyembunyikan bagaimana aku mengeluarkan barang. Apakah di benua ini ada cincin penyimpanan? Tapi pupuk ini, Jin Kai Luo, tidak sesederhana itu. Bisakah aku mengembalikannya? Menghadapi pertanyaan ini, Tiviu langsung menolak. Sekali sudah dikeluarkan, tidak bisa dikembalikan. Lang Tianyi menggigit kukunya sambil berpikir, haha, kalian semua menipuku, tapi sayangnya aku tidak akan tertipu. Bagaimana mungkin memperbaiki tanah bisa secepat ini? Memperbaiki tanah butuh waktu. Kau pasti akan mengambil batu rohnya lalu pergi. Jika saat itu benda ini tidak efektif, bagaimana kami bisa mencarimu? Setelah itu, tanggung jawabnya akan dilimpahkan kepadaku, memaksaku membayar utang kepada pavilion obat spiritual, kan? Bolak-balik. Penipuan ini kalian lakukan dengan sangat meyakinkan. Dapeng langsung berkata dengan marah. Hai, apa maksudmu dengan mengatakan itu? Saya, Raja Agung, menepati janji. Ahan Dapeng menjaminnya dengan kehormatan. Manajer Agung buru-buru mengingatkan Kakak Han. Masalah ini, meskipun kau mempertaruhkan nyawamu pun tidak akan bisa. Jika bunga itu tidak sembuh, tidak ada yang akan selamat. Dan kau, jangan harap bisa kabur. Dalam hatinya, dia sedikit bersimpati. Apakah si Lang Tianyi ini paranoid? Tapi, apa yang dia katakan juga masuk akal. Pria itu menjadi tidak sabar dan mendesak. Percuma saja berakting sekarang. Aku yakin pupuk ini benar-benar tipuan, sama sekali tidak berguna. Anak muda, berani taruhan denganku. Jika kau berhasil menghidupkan kembali bungaku, alkemis bintang 1 ini akan mengabdi di bawahmu, datang ke tempatmu sebagai tetua. Jika tidak berhasil, kau menjadi pesuruh bersih-bersih di bidang alkemi milikku. Bagaimana? Tiviu langsung membalas. Kalau tidak berhasil, kita semua akan mati. Apa gunanya kemenanganmu? Di gunung kami sudah ada alkemis bintang 1 capil biru, dan aku harus merekrutmu sebagai tetua jika aku menang. Lang Tianyi menepuk dada dengan marah dan berteriak, kalian menatapku seperti apa? Apakah bakatku tidak cukup tinggi? Aku ini alkemis bintang 1 terkemuka, dan aku mempertaruhkan masa depanku. Hormati aku sedikit, bisa tidak? Tiviu berbalik, menatapnya dengan tatapan menyelidik. Taruhan bukanlah hal yang baik, apalagi Tiviu tidak menginginkan taruhan ini. Dalam hati, dia masih berpikir, untuk apa membawa olat beras ini pulang? Sistem, periksa statusnya. Saat ini, sistem melaporkan latar belakang pria itu, Lang Tianyi, alkemis bintang 1, bakat bela diri tingkat menengah, suka pamer dan berlagat, tetapi sangat menghargai janji dan kehormatan diri. Bisa bergabung dengan Gunung Raja Agung, astaga, kualifikasi seperti ini juga cukup untuk bergabung, pikir sang protagonis, lalu ia menghela napas. Lagi pula, kau pikir kau bisa menjadi tetua hanya dengan mengatakannya? Apa Gunung Raja Agung milikku murahan begitu? Kata-kata ini membuat Lang Tianyi marah besar. Sikap macam apa ini? Kau mau bertaruh atau tidak? Setelah itu, semua orang mengabaikannya. Raja Ti, jangan pedulikan si bodoh itu lagi, mari kita lanjutkan. Seseorang dari Lintian menambahkan. Betul, betul, Raja Ti, bagaimana cara menggunakan pupuk emas pembuka kebahagiaan ini? Pemandangan ini membuat Lang Tianyi kehilangan. Tiviu mengarahkan, ambil kantong pupuknya, tuang ke dalam, tuang saja begitu. Setelah itu, aduk tanahnya, selesai. 2 orang di sampingnya terdiam. Hanya begitu, kau sedang mengolok-olok. Kami, Tiviu menjelaskan. Di petunjuk penggunaan tertulis begitu. Lang Tianyi mengambil kesempatan untuk mencibir. Haha, sepertinya kau sudah menyerah. Jati anggap saja aku kalah. Aku menang. Hanya menuangkannya dengan sembarangan dan mengaduk tanah. Kau pikir kami bodoh? Tapi tenang saja, meskipun nanti kau adalah bawahanku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, bungaku. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Pupuk itu bekerja, daun-daun tegak berdiri, mulai bersinar.
Efek cahaya muncul, dan bintik-bintik hitam perlahan menghilang. Akhirnya, mereka lenyap sepenuhnya. Bunga itu telah hidup kembali. Semua orang memuji Raja Ti dengan kagum. Lang Tianyi sangat terkejut hingga mulutnya ternganga, hanya bisa mengucapkan satu kata. Aku. Dia mulai berpikir dalam hati. Bagaimana ini? Tamat riwayatku, dia berhasil menyembuhkan bunga raya darah. Dia pasti tidak akan melepaskanku. Apa aku harus tinggal di pavilion alkemis selama setahun untuk melunasi utang? Aku ini alkemis bintang 1 terkemuka. Kalau begitu, hanya ada satu cara terakhir. Tiba-tiba, dia memeluk kaki TVU erat-erat, menangis terseduh-seduh memohon. Kakak, kakak, tolong terima aku. TVU menendangnya menjauh dan memaki. Hai, menyingkir. Kau ini tidak tahu malu, ya? Aku sama sekali tidak bertaruh denganmu. Dua orang lainnya tidak mengerti apa yang terjadi dan juga tidak peduli. Sementara Lang Tianyi, karena terlalu menghargai janjinya, memohon agar sang protagonis mengabulkannya. Alkemis itu diam-diam menyelipkan kantong pupuk ajaib ke dalam dadanya, berpura-pura memuji. Kuakah hari ini indah sekali? Dia pikir tidak ada yang melihat, padahal 6 pasang mata melihat adegan itu dengan jelas. TVU juga tak berdaya berkata, sungguh, tidak ada yang ingin merebutnya darimu. Gerakanmu ini benar-benar tak tertandingi. Semua orang tiba di pavilion ramuan roh. Alkemis itu memperkenalkan kebun obatnya kepada semua orang. TVU merasa terkesan bahwa tempat ini penuh dengan rumah kaca. Di dunia ini sudah tergolong kaya. Punya kebun obat di gunungnya sendiri saja sudah bagus. Dua orang di belakang ribut bertengkar. Di dalam rumah kaca terdapat seorang tetua berambut perak. Terdengar seseorang memanggil, Tetua Wu, bunga raya darah sudah disembuhkan, dan kami membawanya ke sini untuk Anda. Tetua itu menjawab dengan puas, disembuhkan secepat ini? Orang yang diundang kali ini sangat cakap. Yang mana orangnya? Apakah alkemis yang di belakang sana? Lang Tianyi dengan malu menunjuk TVU yang tersenyum cerah. Bukan aku, tapi dia. Tetua itu melanjutkan. Mampu menyembuhkan ramuan spiritual tingkat 5, bunga raya darah. Anak muda ini tidaklah sederhana. TVU dengan rendah hati berkata. Terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Tetua Wu menggunakan 3 tanaman ramuan spiritual tingkat 3 sebagai bayaran untuknya. Setelah berterima kasih, TVU langsung masuk untuk melihat-lihat. TVU melihat banyak sekali ramuan spiritual di kebun obat. Dia sangat gembira. Kekuatan spiritual bertambah 1, fisik bertambah 1. Tetua itu terdiam, lalu menunjukinya area ramuan spiritual tingkat 3. TVU tertawa dan berkata, tidak terburu-buru. Aku ingin memperluas wawasanku di sini dulu. Lang Tianyi menghela napas. Kalau begini, harapanku untuk naik menjadi alkemis bintang 2 juga sia-sia. Dia mengusap pelipisnya. Aku merasa lega. Jika kali ini ramuan spiritual itu berhasil aku dapatkan 3 tanaman tingkat 3, aku masih bisa menukarnya dengan 1 tanaman ramuan spiritual tingkat 4. Dengan begitu, aku bisa menggunakannya untuk membuat pil dan berkesempatan naik menjadi alkemis bintang 2. Lalu Han Depeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana alkemis seperti kita membagi tingkatan? 1 permata berarti alkemis bintang 1. Aku ingat tetua Xia punya 3 permata. Berarti bintang 3. Lang Tianyi menjelaskan. Setiap permata mewakili 1 bintang. Aku adalah bintang 1. Dibagi lagi menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi. Saat ini aku adalah bintang 1. Karena aku tidak mampu membeli ramuan spiritual tingkat 4. Alkemis bintang 1 menggunakan ramuan spiritual tingkat 1 hingga 3 untuk membuat pil yang sesuai dengan tingkatannya, dengan tingkat keberhasilan di atas 50%. Begitulah cara naik tingkat. TV melihat ramuan spiritual dan bertanya kepada sistem. Apakah yang dia katakan benar? Sistem menjawab. Pria ini memiliki potensi alkemis bintang 2, tetapi kurang pengalaman. Setelah mendengar itu, TVU memuji. Ternyata dia punya sedikit kemampuan juga. Saat ini, Tetua Wu buru-buru bertanya, apa kau sudah memilih ramuan spiritualnya? TVU menggaruk kepala dengan canggung dan berkata, belum.
Bisakah 3 tanaman ramuan spiritual tingkat 3 ini ditukar dengan batu roh? Aku tidak butuh ramuan spiritual. Tetua Wu langsung marah setelah mendengar itu, menjawab, "Adik kecil, ini adalah harta karun pavilion ramuan roh. Tidak bisa diperlakukan sembarangan." Semua orang berkeringat melihat kemarahannya. TVU dengan santai mencabut 1 tanaman ramuan spiritual dan berkata, "Aku sudah dengar semuanya. Harta karun ini tidak akan hidup lama lagi." Orang tua Angel melihat hartanya dicabut, ia memarahi, "Astaga, kau berani mencabut seluruh akar ramuan spiritual." Alkemis berjubah hitam itu menenangkan orang tua Angel. "Jangan marah, dengarkan dia dulu." TVU menunjukkan bagian akar sambil menjelaskan, "Bapak, coba lihat, noda hitam sudah muncul dari bagian akarnya. Keadaannya persis seperti bunga raya darah, hanya saja ramuan spiritual tingkat 5 sedikit lebih sensitif." Wajah orang tua Enjiwo menggelap. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan, tanah ini pernah ditanami bunga neraka. Itu adalah jenis tanaman yang diciptakan oleh laut aroma darah, digunakan untuk mengendalikan hati manusia. Begitu terinfeksi bunga neraka, pada dasarnya mereka akan menjadi budak laut aroma darah. Tanah yang pernah ditanami bunga neraka terlihat kaya akan energi spiritual, tetapi sebenarnya tidak hanya gagal memasok energi spiritual ke ramuan spiritual, melainkan juga menghisap vitalitas mereka. Alkemis itu bertanya dengan terkejut, "Bunga itu sedominan itu?" TVU yang berdiri di samping juga berpikir, "Bukankah itu sangat mirip dengan tumbuhan di bumi?" Orang tua Injio berkata dengan sungguh-sungguh, "Laut aroma darah, kekuatan ini telah lama menghilang dari dunia persilatan. Tetapi tanah ini malah muncul di pavilion ramuan spiritual. Sepertinya mereka telah menanam banyak bunga neraka. Mau kacau atau tidak, aku tidak peduli. Asalkan jangan mengusik gunung Raja Agung milikku." TVU menebak orang tua Enjio ingin menyelamatkan ramuan spiritualnya yang berharga, jadi ia ingin meminta kartu emas. Ia tertawa dan menjawab, "Kartu emas ada, hanya saja harganya." Orang tua itu berkata, "Harganya bisa didiskusikan." Mendengar ini, Ling Tian tiba-tiba memeluk kaki TVU. "Kakak, terus sponsori aku?" "TVU, jangan tinggalkan aku di sini menderita." TVU berkata tanpa daya. "Sialan, kau belum juga pergi." Dalam perjalanan pulang sore hari, TVU mengungkit masalah sebelumnya. "Aku sudah membantumu melunasi utang, kenapa masih mengikutiku?" Ling Tiannat menjawab, "Kalah ya harus mengakui, aku sangat memegang janji. Sekarang aku akan kembali ke gunung bersamamu dan menjadi tetua." Handai Bang tidak bisa berkata-kata. Kali ini ia bertemu seseorang yang lebih tak tahu malu darinya. Saat itu, seseorang dengan wajah memar, kehilangan beberapa gigi, dan menggertakkan giginya berkata, "Akhirnya aku bisa menunggu kalian para bajingan." TVU berkata dengan kesal, "Sudah ku bilang, aku sudah membantumu melunasi utang. Kenapa kau masih mengikuti kami?" Handai Bang juga berkata tak berdaya. Ling Tiannat benar-benar terlalu tak tahu malu. Si muka tebal itu seolah tuli. Ia berkata, "Aku sudah kalah darimu, jadi sekarang aku adalah tetua gunung ini, aku sangat menepati janji." Ia bahkan berkata dengan percaya diri, "Tenang saja, aku adalah alkemis bintang 1. Teknik jarum alkimiaku sangat menakjubkan, dan aku juga seorang seniman bela diri tingkat tinggi." TVU terdiam, berpikir dalam hati, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Jika bukan karena suasana hatiku sedang bagus karena dia menyentuh banyak atribut hari ini, maka sebuah tangan tiba-tiba menembakkan jarum racun bayangan hantu. Mata Ling Tiannat berbinar. Ada yang menyerang, saatnya menunjukkan kekuatanku. Dia menembakkan jarum hidup dan mati. Ting, ting, ting. Beberapa jarum bertabrakan satu sama lain. Setelah menembak, ia berkata dengan bangga, "Berani bermain trik di belakang alkemis sepertiku? Apa kau tidak tahu seberapa kuat teknik jarumku?" Hehehe, TVU mengingatkan. "Di tubuhmu masih ada 2 jarum yang menancap." Ling Tiannat panik. Aku lupa menghitung jumlah jarumnya. Aku terlalu ceroboh." Handai Bang berpikir dalam hati. Orang ini tidak hanya bermuka tebal, tetapi juga tidak punya otak.
Saat ini, si pria besar itu jatuh. Pusing sekali. Aku keracunan. Bra, untuk apa aku butuh pecundang sepertimu? Tiviu merasa sangat bosan. 3 orang ini adalah anggota keluarga Lin. Kakak sulung, Lin San, dan kakak kedua. Gadis itu tertawa bangga. Inilah akibatnya menentang keluarga Lin. Rasakan jarum racun bayangan hantu milikku. Lin ya, apakah dia sudah dibebaskan? Gadis itu bergumam. Jika tidak ada penawar dalam waktu setengah jam, tiba-tiba dia bertanya dengan terkejut. Hai, apa yang sedang kamu makan? Terlihat dia memakan pil berwarna kuning lalu berkata, makan pil penawar racun? Kalau tidak makan, apa aku harus menunggu mati? Lagi pula itu bukan racun mematikan. Hanya beberapa menit juga sudah sembuh, masalah gampang. Ketiga anggota keluarga Lin itu terkejut. Mereka mulai berkomunikasi menggunakan indera spiritual. Dia punya bintang di dahinya, dia adalah alkemis bintang 1. Kakak sulung berkata, tadi malam aku belum pernah melihat orang ini. Sama sekali tidak ada alkemis di sini. Kakak sulung keluarga Lin berkata kepada Ling Tiannat, kakak terhormat, ini adalah permusuhan antara keluarga Lin dan si gendut itu. Tuan besar silakan pergi saja. Keluarga Lin pasti akan berterima kasih setelah ini. TV menunggu untuk melihat bagaimana dia akan memilih. Sambil mengolaskan obat, dia menjawab, berhenti bicara omong kosong. Alkemis ini sekarang adalah tetua alkimia Gunung Raja Agung. Tidak bisa pergi, tidak boleh. Gelar ini ia berikan sendiri. Seorang alkemis yang terhormat tidak mungkin melakukan hal tak tahu malu seperti itu. Mendengar itu, kakak sulung keluarga Lin merendahkan suaranya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia dan kakak kedua keluarga Lin bertepuk tangan dengan agresif. Jika dia adalah alkemis bintang 2, mungkin dia akan bersujud dan meminta maaf. Tetapi dia hanya bintang 1, namun berlagak sombong. Kalau begitu, jangan salahkan mereka jika mereka bersikap kejam. Ketiganya segera bekerja sama. Tapi mereka juga terkejut dengan kedua seniman bela diri tingkat menengah ini. Han Daibang berteriak keras, Raja Agung, hati-hati. Mereka memakai sarung tangan alat roh tingkat menengah. Aku pernah melihatnya di acara lelang sebelumnya. Melihat itu, kedua orang itu menjadi semakin sombong. Kenapa, alkemis yang terhormat? Kau takut? Ya. Saat ini Lin ya mengingatkan, kakak sulung, kakak kedua. Membunuh alkemis itu tidak baik. Kita hanya perlu menangkap si gendut TVU saja. Kakak sulung keluarga Lin memarahi dengan marah. Jika bukan karena tindakan kejammu yang melukai dia, apa aku perlu mencabut akar masalahnya? Selalu merusak urusan. Kalau saja kamu meracuni si Nalan itu sampai mati lebih awal, masalah sudah selesai. Kamu bahkan tidak berani membunuh satu orang pun. Kedua seniman bela diri itu menerjang. Kakak sulung keluarga Lin membentak. Makanya, tutup mulut dan lihat baik-baik. Tangkap si gendut TVU hidup-hidup, bunuh sisanya. Pukulan-pukulan brutal datang bertubi-tubi. Itu adalah teknik rahasia keluarga Lin, seni tinju bintang terbelah. TVU dan yang lainnya menahan serangan itu. Ling Tiannat terus menembakkan jarum hidup dan mati. Kekuatan ini sangat sulit untuk ditahan. TVU memuntahkan seteguk darah segar. Si bodoh Ling Tiannat itu malah terus menggunakan jarum hidup dan mati untuk menyerang Han Daibang. Han Daibang menangkis pukulan lawan dengan kedua tangannya, tetapi tetap tidak sanggup menahan. Dia terjatuh berteriak, "Ah, tanganku!" Lawan terlalu kuat, membuat mereka semua merasa waspada. Jari Ling Tiannat gemetar hingga hampir patah karena terlalu banyak menembak. Dua seniman bela diri itu dengan bangga bertanya kepada TVU dan yang lain apakah mereka menyesal. Kakak kedua keluarga Lim sambil mencabut jarumnya berkata, jarum-jarum ini ternyata bisa mengenai sarung tangan artefak spiritual milikku. Untungnya tidak tembus. TVU mengerutkan kening, meminta bantuan sistem. Sistem menjawab, menyediakan jurus tebas kayu Raja Agung Gunung untukmu. Apakah uangmu cukup? Awalnya ragu, sekarang ia terpaksa membelinya. Tepat setelah sistem selesai menukar jurus tebas kayu, Ling Tiannat menunjuk ke langit dengan jari yang hancur berkata, tunggu sebentar.
TVU mengerutkan kening, apakah orang ini ingin di tengah pertempuran melarikan diri? Siapa sangka dia begitu tak tahu malu, tahu tidak bisa menang, tapi malah berkata, ayahku adalah Ling Arshi dari daerah Zhongzhou, guruku adalah alkemis bintang 2 Ling Sanshi. Beri sedikit muka, bisakah kalian membiarkan kami pergi? Sayangnya, ini hanyalah kota Liang di wilayah timur Sehao, tempat yang miskin. Sarung tangan artefak spiritual berbunyi klik sekali. Kakak tertua keluarga Lim tersenyum ramah dan berkata, Tuan yang terhormat ini, kami belum pernah mendengarnya. TVU meminta sistem mengaktifkan jurus tebas kayu Raja Agung Gunung. Ia tidak lupa bertanya pada Handai Bang. Handai Bang, bagaimana kabarmu? Handai Bang menjawab, Raja Agung sudah berusaha sekuat tenaga, aku tak punya energi lagi. Kalau tidak berhasil, ayo kita lari. Dengan skill kabur kita, mereka mungkin tidak akan bisa mengejar. Ling Tiannat melihat negosiasi gagal lalu berkata, bahaya sekali kalian tidak mau memberi muka. Kalau begitu aku terpaksa mengeluarkan teknik terlarang yang mematikan dari sekte guruku. Dia mengangkat satu jari dan berkata, jurus ini berasal dari Dan Yin, tabib bela diri, dari gerbang dan suci di daerah Zhongzhou. 3 tabib bela diri agung, tabib bela diri Zhao. Aku adalah cucu murid dari tabib bela diri Zhao. Kalian masih berani menyerangku. Tidakkah kalian takut pada murka Dan Yin? Tabib bela diri? TVU balik bertanya. Maksudmu, si lelaki tua Xiao yang temperamental dan aneh, yang sedikit-sedikit langsung marah besar itu? Handai Bang juga penasaran. Apakah itu si lelaki tua yang hanya memikirkan makanan manis? Ling Tiannat menyadari sesuatu dan berkata, tunggu, kalian mengenal Grandmaster Ancestorku? Kakak tertua keluarga Lim berteriak marah. Hai Empia, tidak disangka orang ini punya latar belakang seperti itu. Kalau begitu, kita harus mencabut rumput hingga ke akarnya. Kedua adikku, serang. Ling Tiannat mengguncang lengan Handai Bang sambil merangat. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Identitas kita sudah terbongkar, tapi mereka tetap tidak mau melepaskan kita. Kalau terus bertarung, apa yang harus kita lakukan? Handai Bang melotot. Jangan goyang lagi, jangan goyang lagi. Kalau digoyang terus, tulang lenganku yang baru sembuh bisa patah. TVU mengeluarkan jurus tebas kayu Raja Agung Gunung. Sebuah tinju raksasa terbang mendekat. Itu adalah teknik rahasia keluarga Lim, tinju penghancur bintang. Mata TVU penuh dengan niat membunuh, hancurkan pelindung. Kemudian, ia menggunakan kuda-kuda menebang kayu untuk menerima tinju yang terbang mendekat. Kilatan petir menyambar. Kakak kedua keluarga Lim berteriak, kakak! Dia bergegas maju, ingin menghentikan kakaknya menarik tinjunya, tetapi sudah terlambat. Lengan berlumuran darah, terciprat kemana-mana. Limna ketakutan dan ingin melarikan diri. Kakak tertua keluarga Lim merasa bingung. Pedang ini aneh sekali, ternyata bisa menghancurkan artefak spiritual tingkat menengah. TVU mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Sekarang kita berhenti masih belum terlambat. Handai Bang merasa bingung. Kenapa Raja Agung tiba-tiba menjadi begitu kuat? Sudahlah, Gunung Raja Agung milik mereka memang tidak pernah biasa-biasa saja. Ling Tiannat sangat terkejut. Oh, bahkan artefak spiritual tingkat menengah pun bisa terpotong. Pedang ini benar-benar hebat. TVU tiba-tiba merasa pusing dan bertanya pada sistem. Sistem menjawab, jurus tebas kayu hanya dapat diperkuat kekuatannya dalam lingkup Gunung Raja Agung, mampu memotong segalanya. Di luar, hanya sedikit lebih kuat dari artefak spiritual tingkat menengah. Serangan tadi telah menghabiskan 50% energi spiritualmu. Saat ini, kamu hanya bisa mengeluarkan 1 serangan lagi.